Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utami Trustari, mahasiswa profesi grup 1 kelompok 6 kecil. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan antenatal care. Sebelumnya alat-alatnya adalah yang pertama di sini ada partus yaitu seperti dili, ini ada spek untuk oksitosin, ada kasa, ini ada gunting, ada klem, ada untuk amniostomi. Selanjutnya itu di sini ada ada alat untuk tali pusat bayi. Lalu di sini ada kapas DTT, ada korentang, ada handscoon steril, dan sini ada kantong plastik, ada pembalut. Ini ada wadah untuk cairan DTT-nya. Di bawahnya ada handuk, perla, dan di sini ada kain segitiganya. Dan ada apron. Dan ada apron yang penutup kepala. Setelah itu kita akan waktu kepada pasien. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Bu, perkenalkan saya Pra Utami yang bertugas hari ini. Nah, Ibu ini kan akan segera melahirkan ya Ibu ya. Jadi nanti saya akan membantu proses persalinan Ibu. Apakah Ibu bersedia Ibu? Nah, sebelumnya akan saya cek dulu ya Ibu pembukaan Ibu, dan saya nanti akan membersihkan juga vagina Ibu. Baik Ibu, saya persiapkan alatnya dulu. Setelah itu perawat mendekatkan alat, lalu mengecek apakah pasien sudah memasuki kala 2 atau tidak, yaitu dengan cara ibu merasa ada dorongan kuat dan seperti mengeran. Lalu ibu merasakan tekanan semakin meningkat pada vagina, dan perineumnya menonjol serta vulva dan sphincterania membuka. Setelah itu baru kita menggunakan handscoon steril. Sebelumnya kita menggunakan apron dulu dan perla. Ini permisi Bu. Nah, menggunakan apron. Penutup kepala. Dan handscoon. Sebelumnya kita tekan bengkok dan kapas DTT. Nah, setelah itu kita akan melakukan vulva hygiene pada ibu. Ibu permisi ya. Kita buka dulu. Kita melakukan vulva hygiene. Ini di bagian labia major, labia minoranya, serta dari bagian klitoris ke bagian perineumnya. Setelah itu kita setelah selesai melakukan vulva hygiene, kita lihat apakah serangan itu terkontaminasi atau tidak. Jika tidak terkontaminasi, kita bisa melanjutkan. Setelah kita melakukan vulva hygiene, itu kita melakukan pemeriksaan dalam atau VT. Nah, caranya itu adalah kita masukkan jari paling panjang, yaitu jari tengah, lalu
jika ada masih tersisa, itu kita masukkan dari tulang ibu kita. Lalu kita lihat sebesar mana permukaan ibu. Nah, jika sudah 10 cm berarti itu sudah permukaan lengkap atau sudah permukaan 10. Jika sudah permukaan 10, kita lihat apakah ada seperti balon yang berisi air. Nah, jika ada terasa berarti itu aminnya belum pecah dan langsung kita pecahkan. Caranya itu dengan menggunakan voucher untuk memecahkan amion ibu. Kita gesek sedikit. Setelah itu, setelah kita pecahkan, baru kita komunikasikan ke ibu. Ibu, ini sudah permukaan lengkap ya ibu ya. Di situ lagi, nanti kalau kerjasamanya untuk membantu ibu, kita saya suruh ya ibu. Baik, setelah itu kita berikan handuk pada ibu, dan kita berikan kain segitiga. Nah, setelah itu baru kita mulai untuk proses pengeluaran bayinya. Itu dimulai tangan kita memegang cervixis dan kemudian lagi tangan kita bersiap di bawah kain, lalu kita suruh ibu yang mengeran. Ibu, boleh mengeran ibu? Ya bu, bagus ya ibu ya. Setelah itu setelah kelihatan kepala bayinya, kita bersihkan menggunakan kapas. Mata, mulut, dan hidung bayi. Lalu setelah itu baru kita suruh ibunya untuk mengerang lagi untuk melihat untuk bayinya rotasi vaksinnya. Ibu boleh mengerang lagi bu. Nah, bagi ibu ya. Nah, jika bayi sudah rotasi vaksin, kita bisa meletakkan tangan kita bilateral pada bahu bayi. Nah, lalu kita keluarkan bahu bayi yang atas dulu, bahu bayi yang bawah, yang atas lagi dan bawah lagi. Lalu setelah itu baru kita suruh ibu untuk mengerang lagi bu. Boleh mengerang lagi bu. Baik ibu ya. Nah, setelah itu baru kita tarik dan kita letakkan bayinya di perut ibu atau di atas handuk. Lalu setelah itu baru kita klem. Kita klem bagian plasenta ibu. Ini 2 cm di atas pusat bayi. Dan kita klem lagi. Kita klem lagi 3 cm di bawah klem yang pertama. Setelah itu baru kita berikan bayi pada perawat yang untuk memisahkan Apgar dan melakukan IMD. Setelah itu kita suntikkan oksitosin pada ibu, yaitu pada obat yang sudah kita masukkan sebelumnya. Oksitosin sebanyak 10 unit. Lalu kita suntikkan pada bagian atas dalam ibu, pada bagian atas paha ibu. Sebentar ibu, kita suntikkan dulu ibu, tahan nafas ya ibu. Setelah kita suntikkan, baru kita suruh ibu. Setelah kita suntikkan, baru kita tarik
bagian setelah disuntikan kita massage perut ibu agar untuk mempermudah plasentanya keluar. Lalu setelah itu baru kita tarik bagian plasentanya, kita pegang bagian simfisis. Lalu jika terlalu panjang kita bisa pindahkan klep pada 3 cm di bawah plasentanya. Lalu kita tarik lagi sambil kita pegang simfisisnya. Nah, jika plasenta sudah keluar kita bisa memegangnya seperti kita memegang bola. Nah, setelah keluar kita pegang seperti dengan bola, lalu kita masukkan ke kantong plastik. Nah, di sini bisa kita ukur atau kita nilai plasentanya, kita nilai kedalamannya, lalu kelengkapannya, selaputnya kita lihat apakah ada 2 arteri vena, lalu kita lihat juga apakah ada yang tertinggal atau tidak. Apakah ada yang tertinggal atau tidak, dan jika ada yang kedalamannya, jika ada yang tertinggal kita bisa mengambilnya secara manual. Lalu kita masukkan plastik. Setelah itu baru kita lihat bagian perineum ibu. Kita lihat bagian perineum ibu apakah ada laserasi atau tidak. Nah, jika ada laserasi, itu kita bisa menggunakan kasa. Kita lihat perineum ibu, kita cek apakah ada laserasi atau tidak. Caranya dengan kita tekan perineum ibu menggunakan kasa. Jika ada keluar darah, berarti itu ada laserasi. Nah, jika ada laserasi, kita bisa menghekting perineum ibu. Jika tidak, cukup kita bersihkan saja. Nah, setelah kita hekting, baru kita lakukan vulva hygiene. Ini sih ibu. Kita lakukan vulva hygiene dari labia mayora, dan clitoris ke perineum. Setelah itu baru kita berikan ibunya pembalut dan celana dalam. Kita pasang pembalutnya dulu ya Bu ya. Kita berikan pembalut celana dalam. Lalu setelah itu baru perawat membersihkan alat, membuka handscoon serta mencuci tangan. Lalu evaluasi kepada ibu. Baik ibu, ini anaknya sudah lahir ya ibu. Alhamdulillah anaknya normal, tidak ada yang cacat atau ibu tidak mengalami pendarahan ya ibu ya, belum mengalami pendarahan. Nah ibu, ini anaknya akan IMD dulu ya ibu ya. Ibu bisa menyusui anak ibu ya ibu. Selamat ya ibu atas kelahiran anaknya ibu. Nah ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, nah nanti 15 menit kemudian saya akan mengecek keadaan ibu lagi ya ibu ya. Baik, kalau begitu saya permisi ibu. Ibu bisa terus menyusui anaknya ibu ya. Baik, setelah itu perawat lakukan dokumentasi, yaitu pada hari Rabu 29 September 2021 telah dilakukan intranatal care pada nyonya T, dan hasilnya anaknya normal dan tidak ada cacat, dan ibunya juga baik keadaannya, tertanda dan dilakukan episiotomi 3 jahitan, tertanda perawat utami.